Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Sahabat pekerja, tadi Kang Supardili sudah cerita bagaimana masa kecil beliau ditempa oleh seorang ibu yang giginya luar biasa, yang ingin anaknya mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Bahkan beliau juga terinspirasi dari tokoh Bung Hatta, salah satu proklamator dari Indonesia yang memang seorang yang luar biasa pada zamannya, dan sampai hari ini pun itu menginspirasi kita semua. Tetapi ini kan hanya sepenggal perjalanan, dan kita akan mendengarkan penggalan perjalanan berikutnya. Kang Li, ini tadi kan baru cerita masuk SMA ya. Di SMA itu ternyata kan ada banyak pilihan. Ada orang yang bekerja, ada yang kuliah lagi dan lain-lain. Apa sih yang dipikiran Kang Li ketika SMA itu mau terakhir udah mau lulus atau wisuda gitu? Iya, mesti inget-inget dulu nih. Ya. Jadi masa SMA tentu saja masa yang paling indah. Ya, apalagi di zaman kita, Mas ya. Atau zamannya Aci ya, Aku Cinta Indonesia, Lupus ya. Rumah Masa Depan dan seterusnya itulah. Dan si Unyil masih jadi tontonan wajib kita setiap hari Ahad. Ketika SMA tentu saja seperti yang lain, saya ingin melanjutkan kuliah tentu saja. Ya. Dan satu ketika ada kakak-kakak kelas saya 2 atau 3 tahun di atas gitu ya, itu yang datang ke sekolah dan kemudian memberikan sosialisasi tentang IPB. Ya, Institut Pertanian Bogor. Datang ke sekolah ya. Alumni sekolah kita yang masih di IPB itu ya. 2 atau 3 tahun di atas saya itu datang ke sekolah sosialisasi, ayo masuk IPB, daftar dan seterusnya lah, menceritakan kehidupan kampus IPB seperti apa dan seterusnya itu. Saya termasuk yang tertarik tentu saja untuk bisa masuk IPB itu, dan ketika ditanya oleh guru saya siapa yang berminat, ya saya salah satu siswa yang mengangkat tangan menyatakan kesetujuan itu. Satu sisi IPB ada kakak kelas itu. Yang kedua memang di Bogor itu ada tante saya. Ada tante saya yang ya kalau saya lihat tentu saja secara ekonomi lebih mampu dari kita gitu ya. Dari ibu saya dan keluarga kita, dan saya berpikir wah saya harus ke IPB nih kuliahnya. Biar bisa numpang di tante saya. Ya, biar bisa minta bantuan beliau untuk membiayai kuliah saya begitu. Sehingga kemudian saya bisa melanjutkan pendidikan. Nah, itu yang saya ingat betul, Mas. Kalau saya tetap di Bandung, mungkin saya akan seperti kakak saya gitu, yang terpaksa harus tidak lanjut pendidikannya, gitu ya, harus bekerja, harus segera mencari pekerjaan begitu kemudian. Dan saya terus terang tidak setangguh kakak saya ya untuk kalau SMA itu kan bekerja lebih banyak fisik lah, gitu ya. Saya ini secara fisik ringkih, ya. Jantung saya ini bocor, jadi saya tidak boleh terlalu cepat lelah, gitu ya. Terlalu beban berat dan seterusnya secara fisik, gitu ya. Sehingga kemudian kuliah kemudian menjadi fokus saya tentu saja. Itu jadi Mas. Lebih ke intelektual ya, bicara intelektual. Iya, betul. Nah itu pilihannya kan dulu kalau tidak salah ada UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri sama jalur khusus. Kang Li dapat yang mana Kang Li? Saya dapat yang PMDK itu namanya dulu ya. Penelusuran minat dan bakat ya. Oh itu ya? Wah, Mas Ari masih ingat ya. Iya, saya ikut itu dan kemudian itu kan hanya berdasarkan nilai raport ya. Nilai raport dari semester 1 sampai semester 5 seingat saya gitu. Dan kemudian saya ajukan, meskipun kemudian dalam prosesnya saya termasuk yang beruntung Mas, karena ternyata ada satu proses begitu yang saya kelewat begitu ya. Di mana teman-teman saya yang juga ikut daftar sudah mengumpulkan berbagai macam berkas, saya belum gitu. Dan saya diselamatkan oleh guru BK saya, Bu Tati namanya. Itu yang secara kebetulan begitu
menyuruh saya untuk memfotokopi berkas teman-teman, Oke. gitu ya. Dan saya tanya, ini berkas apa Bu? Gitu. Ini berkas Itu kelas 3 terakhir berarti ya? kelas 3 terakhir, Tiga betul, terakhir ya? betul. Ah. Ya, ini berkas teman-teman kamu yang mau ke IPB katanya jalur PMDK. Kok saya nggak ada gitu? Ya, kan saya mau ikut juga gitu kemudian. Ya, dan kata guru saya, sudah kalau gitu kamu cepat lengkapi semua berkas gitu ya. Ibu tunggu besok di sekolah jam 8 gitu. Dan uang daftarnya ya, itu yang ketika uang, waduh, Ternyata bayar gitu ya? gitu ya. Ternyata Ada uangnya gitu. Maka saya pulang dan kemudian berdiskusi dengan ibu dan kakak begitu ya, dan ternyata mereka berdua nggak punya uang waktu itu. Oke. Dan sehingga kita harus pinjam ke tetangga gitu ya. Ya alhamdulillah lah, kemudian tetangga bisa meminjami sehingga kemudian semua persyaratan masuk IPB itu, berkas dan administrasi itu kemudian bisa lengkap diajukan ke IPB. Dan dari 9 orang yang mengajukan, saya termasuk yang lolos jadi mahasiswa IPB. Ada 4 orang yang kemudian masuk itu. Dan orang itu semua lulus ke akhirnya? Alhamdulillah lulus semua lah. Semua ya berarti ya? Iya. Iya. Nah terus setelah itu ngapain Kang? Kan beda nih, Bandung walaupun sama-sama Jawa Barat, sama-sama dingin gitu kan? Iya. Pasti kan budaya kan beda. Ya. Oh iya, Itu betul. awalnya itu gimana? Betul, Awal betul. pertama dari Bandung ke... Iya, dari Bandung ke Bogor yang saya rasakan Bogor tuh lebih panas. Oh oke. Ya, Bogor lebih panas kan, lebih rendah ya letaknya ya. Dan saya harus adaptasi juga, kalau tidur itu harus buka baju itu ya. Kepanasan begitu. Ya lama-lama sih adaptasi ya. Dan kehidupan Bogor menyenangkan tentu saja. Kuliah di IPB sangat menyenangkan. Saya ketemu dengan banyak teman-teman dari seluruh Indonesia ya. Dari Aceh sampai Sulawesi gitu. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Papua, Maluku, seingat saya nggak ada gitu di jurusan saya ya waktu itu, Teknik Industri Pertanian. Dan kemudian di IPB saya berorganisasi juga, saya membangun bisnis juga Mas waktu itu. Oh sempat ya, sempat ini ya, organisasi dan bisnis ya. Oh iya. Karena di IPB ada juga tuh manajemen bisnis lah gitu ya, bicara marketing, bicara manajemen dan seterusnya gitu. Dan ada satu dosen saya, Pak Iwan, seingat saya itu, yang mengajarkan feasibility study. Oh, oke. Feasibility study. Dan ternyata itu kepake tuh mata kuliah yang betul-betul terpakai sehingga saya bisa bikin proposal, diajukan ke Bukopin waktu itu, dan saya dapat 19,3 juta itu modal dari situ. Ya. Tahun berapa tuh? Itu 97 lah ingat saya ya. Pas krisis ya, menjelang krisis gitu ya. Iya, 97 ya. Dan saya semangat lah waktu itu ya, gue bisa dapat pembiayaan bank dan seterusnya lah itu ya. Tetapi kemudian ya reality bites ya. Karena terlalu euforia begitu dan seterusnya, ya bicara bisnis, bicara banyak hal yang harus kita telateni kan tentu saja. Ya, bukan cuma modal, bukan cuma semangat gitu ya. Dan gagal bisnisnya waktu itu. Bisnisnya waktu itu budidaya ikan mas. Oh, memang sesuai dengan pertanian lah ya. Iya, budidaya ikan mas. Dan itu kolamnya di Lewiliang gitu, jauh dari Darmaga tempat IPB, lebih jauh lagi dari rumah saya yang di Semplak Bogor begitu ya. Di kota. Iya, saya agak ke bagian yang lain lah, ke kolam itu harus 1 jam atau 1,5 jam itu kalau naik motor di gunung gitu ya. Dan saya percayakan ada satu orang teman di sana gitu sebetulnya yang mengelola. Sama-sama mahasiswa atau orang? Sama-sama mahasiswa, sama-sama dapat pembiayaan juga dari Bukopin itu kemudian. Ya, dan kemudian gagal di sisi produksi tidak seperti yang di proposal gitu ya. Harga turun, pakan naik dan seterusnya lah, itu yang kemudian terjadi. Saya down waktu itu ya, karena semangat sudah terlalu tinggi begitu ya Mas. Tetapi hasilnya kemudian tidak sesuai dengan diharapkan. Gimana jatuhnya uang tersebut? Seingat saya ada hibahnya, ada yang harus dikembalikan juga. Jadi ada beberapa yang harus saya cicil begitu. Oh, berarti karena ini rugi otomatis mengalami kerugian dan harus
Iya, waktu itu saya dapat 19 juta itu, dan kemudian periode pertama itu saya hanya gunakan 3 juta atau berapa lah gitu ya. Oh, nggak langsung. Tidak semua gitu ya. Jadi yang ini saya save dulu, itu agak lumayan lah itu. Ilmu nge-save uang mungkin dari kecil itu jadi berguna dari gitu ya. 50 perak tadi ya. Iya, itu saya kembalikan aja lah daripada puyeng ini. Itu ya. Iya. Karena tadi ya saya diinikan juga sama teman-teman, ya kamu belum mampu lah gitu. Ya sudah, lebih baik dikembalikan dengan semuanya sehingga tidak ada beban gitu kemudian Mas. Gitu Mas. Oke, berarti di tahap organisasi, di tahap bisnis sudah mengalami pukulan Naik turun juga ya, betul. pukulan. Terus Betul. untuk bangkit itu bagaimana tuh Kang? Ini kan penting juga buat teman-teman saya. Iya, saya tentu saja fokus kuliah di tingkat 1 saya cum laude gitu ya. Tingkat-tingkat berikutnya nggak cum laude, ternyata kesulitan untuk bisa mencapai IP tinggi dengan tadi Prestasi berbisnis, dengan organisasi segala macam ya. organisasi terutama ya, dan nyari jodoh Mas terutama itu yang karena kata teman jodoh terbaik ada di kuliah gitu, Oh, ya kan? oke. Maka carilah jodoh itu Di kuliah. ya, di kuliah itu, teman-teman kuliah atau adik kelas atau siapalah gitu kemudian. Nah itu yang jadi prioritas kita kemudian. Nah meskipun memang ide-ide bisnis terus jalan itu, ya. Jadi saya sempat bikin lembaga pengembangan SDM. Itu yang menjadi tonggak saya kemudian meniti karir sebagai trainer, sebagai konsultan gitu ya. Saya dan teman-teman bikin LPSDM Smart waktu itu, saya ingat betul tuh, ya. Dan memberikan training, yang ditrainingkan itu materinya 7 Habits. Oh, 7 Habits. Ya, 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey itu, ya kan? ya. Buku bagus tentu saja, ya. Dan karena saya pernah ikut AMT, Achievement Motivation Training, gitu ya, sama guru saya, Pak Amir Tengku Ramli, itu, ya. Dan saya diberikan bagai games dan sosial, saya diajari betul tuh oleh beliau bagaimana menjadi trainer. Maka saya kemudian tadi membuat lembaga training itu. Nah itu bagian. Jadi saya waktu masih mahasiswa juga itu, tingkat 3 atau tingkat 4 gitu ya. Sudah jadi trainer. Sudah memberikan training juga gitu. Ya. Saya diajak juga oleh Pak Farid Poniman. Stephen ya. Stephen betul untuk kemudian bisa mendampingi beliau dan kemudian diajari juga oleh beliau begitu. Dan yang paling utama learning by doing tentu saja ya. Bagaimana melihat senior ini memberikan training dan seterusnya itu. Gitu Mas. Ya. Berarti kalau lulusnya itu langsung menikah atau menikah dulu atau lulus gimana tuh Kang? Lulus dulu. Setelah lulus baru kemudian menikah. Tapi sudah ada job berarti ya, sudah ada pekerjaan yang rutin sebelum lulus gitu ya? Oh iya, betul. Artinya ketika mau melamar pun paling tidak sudah ada punya jabatan lah mungkin sudah ya. Ada kartu nama lah. Ya sudah ada kartu nama. Ya itu saya dan Pak Farid dan Pak Amir itu kemudian membentuk, dan Ustadz Ius, ada kita berempat ya, itu kita membentuk Salama Isya Expert namanya, sebuah perusahaan training and consulting. Dan kita sama-sama sebagai shareholder gitu ya. Saya diajarkan juga bagaimana kita bisa setara lah itu antara junior dan senior. Itu yang menjadi modal saya melamar calon istri tentu saja ya. Berkenalan dengan calon mertua dan seterusnya itu kemudian. Dan yang paling utama adalah ilmu komunikasi sebetulnya. Ya. Saya belajar betul kalau cari jodoh itu justru komunikasi yang utama gitu. Ya. Dan di balik komunikasi ada keberanian. Kalau kita nggak berani menyapa calon mertua atau calon istri, perempuan yang kita kagumi gitu, gimana bisa Mas ya kan? Meskipun kita tuh ganteng banget, misalnya gitu ya, kaya banget, pinter banget. Tapi kalau nggak ada keberanian ya bablas sudah. Intinya ilmu menjualnya dapat berarti ya. Iya, menjualnya harus ada ya. Betul, menjual diri, performa segala macam. Ya. Itu berkomunikasi ya. Ya, open speak ya ini ya. Bagaimana memulai pembicaraan gitu ya. Dari mohon maaf jam berapa ya Mbak? Gitu ya. Otomatis langsung connect gitu ya. Itu bisa langsung tadi menjadi jembatan komunikasi gitu kemudian ya.
beberapa kali, sering kali, itu punya jam sendiri, ngapain? Ngapain nanya-nanya? Apakah sekarang sudah ada handphone gitu ya? Betul. Iya. Kang Li, ini menarik Kang Li. Apa sih yang dilihat oleh, mohon maaf nih, atau calon istri atau calon mertua Kang Li ketika berkenalan? Iya, yang pertama kalau kita skip dulu. Break dulu. Selamat bekerja. Ini sengaja Siap. kita ulik. Ini luar biasa bagaimana seorang Supardili cuma bermodal satu, komunikasi. Seperti apa komunikasi menaklukkan calon istri dan calon mertuanya? Tetap di OPEK, obrolan bekerja bersama saya Hari Sol Putra. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.